Shalom saudari-saudaraku, selamat berjumpa kembali pada renungan mingguan dari Yakobus. Hari ini kita memasuki Hari Raya Minggu Palma. Dalam perayaan yang meriah, di mana diadakan perarakan, ada dua kisah Injil yang dibacakan. Kisah pertama, Lukas 19 ayat 28 sampai 40 menceritakan kemeriahan penyambutan Yesus di kota Yerusalem. Rakyat digambarkan menghamparkan pakaian di jalan yang dilalui oleh Yesus, dan semua murid bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Mereka berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Semua orang memuji dan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Situasi itu tetapi kemudian berbalik 180 derajat ketika kisah kedua dibacakan. Dalam kisah yang kedua itu yang terjadi bukan pujian mengeluh-ngeluhkan Yesus, tetapi justru orang berteriak-teriak, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Luar biasa perubahannya dari mengeluh-ngeluhkan, memuji, kemudian berteriak-teriak menyalibkan Yesus. Ada dua peristiwa dalam satu perayaan, pujian dan hujatan. Ini sebuah gambaran bagaimana dalam hidup sehari-hari bisa terjadi sedemikian. Bisa tiba-tiba orang memuji, tetapi kemudian di lain waktu orang bertolak belakang, bahkan menghujat, menghina, bahkan menuntut hukuman mati. Orang bisa menjadi pendukung yang loyal, tetapi di saat lain orang bisa berkhianat. Dalam dunia politik, pasti kita semua kenal istilah ini. Tak ada teman sejati, tak ada pula musuh yang abadi, sepanjang masih ada kompromi kepentingan politik. Suatu saat kawan bisa menjadi lawan, tetapi di lain tempat seorang kawan bisa menjadi lawan. Ketika kita itu mengalami keberuntungan, kegembiraan, banyak rezeki, bisa jadi orang banyak datang kepada kita. Karena apa? Karena minta bagian. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, bisa jadi juga orang satu persatu meninggalkan kita karena tidak mau repot, tidak mau terkait dengan kita karena kita punya masalah. Itu bisa terjadi dalam hidup sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini dalam hidup kita sehari-hari? Tentu kita jangan ikut-ikutan seperti orang-orang Yahudi itu yang awalnya memuji-muji tetapi kemudian tiba-tiba menuntut menyalibkan Yesus. Yang harus kita tiru adalah sikap yang diambil oleh Yesus. Yesus itu bersikap bijaksana. Ketika dia dipuji-puji, iya, dia tidak sungguh-sungguh luar biasa bergembira, dia tenang ketika orang memuji dia. Tetapi ketika Yesus menderita salib juga tidak mengeluh. Yesus sungguh-sungguh menerima penderitaan itu. Jadi berhadapan dengan dua ekstrem itu, Yesus bersikap bijaksana. Ajakan bagi kita dalam menghadapi peristiwa hidup, entah itu susah, entah itu senang, kita diajak untuk sungguh-sungguh bersikap bijaksana seperti Yesus. Sehingga ketika kita itu merasa mempunyai dipuji, punya kegembiraan, kita tidak luar biasa gembiranya. Tetapi juga ketika kita mengalami pengkhianatan, penderitaan, masalah, kita juga tidak terlalu sedih. Semuanya kita bisa hadapi dengan tenang. Mengapa Yesus bisa bersikap demikian? Yesus bisa bersikap demikian karena dia itu fokus pada tujuan hidupnya. Entah dia senang, entah dia gembira, yang dia fokuskan adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah pergi ke Yerusalem, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua.
Justru ketika orang sungguh-sungguh mau memfokuskan pada tujuan hidupnya, orang tidak terpengaruh pada pujian atau penderitaan, karena orang tahu tujuan hidupnya. Yesus mengajari kita demikian, semoga kita juga seperti itu. Apapun kondisinya, kita tetap memfokuskan pada tujuan hidup kita. Semoga perayaan Minggu Palma ini menginspirasi kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup seperti Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.